Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hidayat dari kelas M21D dengan NIM 10572111431. Di sini saya akan memaparkan satu materi, yaitu tentang permintaan dan penawaran. Sebelum saya mulai memaparkan materi ini, terlebih dahulu kita harus paham tentang apa itu permintaan dan apa itu penawaran. Baik, kita akan membahas tentang pengertian permintaan terlebih dahulu. Di sini permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Baik, kita mungkin dapat pahami dari kata sejumlah, harga, dan waktu. Jadi dapat kita pahami bahwa permintaan itu mempunyai sejumlah barang, mempunyai suatu harga, dan mempunyai waktu tertentu, dan begitu yang dapat saya pahami dari contoh dari pengertian permintaan. Dan baik, kita melangkah ke pengertian penawaran. Di sini penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Di sini kita dapat mengambil poin, yaitu sejumlah barang dijual, ditawarkan pada waktu tertentu. Itu poin dari fungsi dari pengertian penawaran. Adapun fungsi dari permintaan dan penawaran. Baik, kita melangkah ke fungsinya, yaitu fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antar kualitas barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dengan harga barang jasa tersebut. Harga barang atau jasa tersebut. Sedangkan fungsi penawaran adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang atau jasa yang ada di pasar dengan kuantitas penawaran yang ditawarkan oleh seorang produsen. Adapun saya akan paparkan contoh permintaan dan contoh penawaran. Saya akan memaparkan yaitu contoh terlebih dahulu, contoh permintaan. Di sini suatu permintaan jika harganya Rp250, 250 akan terjual 15 unit, dan bila harganya turun menjadi 180 akan terjual 25 unit. Pertanyaannya, tentukan fungsi permintaan dan gambarkan grafiknya. Diketahui P sama dengan 250, P sama dengan 180, Q sama dengan 15, Q2 sama dengan 25. Kita masuk ke rumus. P dikurang P1 dibagi P dikurang P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1. P1 nya yaitu 250, P dikurang 1 sama dengan 250 per P2 180 dikurang P1 250.
ini sama dengan Q kurang Q1 sama dengan 15 per Q2 sama dengan 25 dikurang Q1 sama dengan 15. P dikurang 250 per 180 dikurang 250 hasilnya minus 70 sama dengan Q dikurang 15 per 25 dikurang 15 hasilnya 10. Selanjutnya dikali silang 10 dikali P sama dengan 10P 10 dikali minus 200 hasilnya 250 sama dengan minus 2,500 minus 70 X dikali Q sama dengan minus 70 Q minus 70X minus 15 sama dengan positif 1050 kuartal minus X minus hasilnya positif. 10P sama dengan 10Q ditambah 1050 minus 2500 dipindah ruaskan ke kanan menjadi positif dengan ditambah 2500. 10P sama dengan minus 70Q ditambah 1050 ditambah 250 hasilnya 3550 per 10P dibagi 10 ditambah P sama dengan minus 70Q dibagi 10 sama dengan minus 70Q ditambah 3550 dibagi 10 hasilnya 355. Jadi P nya yaitu minus 7Q ditambah 355 atau P sama dengan 355 dikurang 7Q dikurang 7Q. Baik, kita melangkah ke titik sumbu. P sama dengan 0. P nya yaitu 355 dikurang 7Q. P nya diganti 0 sama dengan 355 dikurang 7Q hasilnya 355 dipindah ruaskan ke kiri menjadi minus 355 sama dengan 7Q. Jadi Q sama dengan minus 355 dibagi minus 7 hasilnya 50,71 karena minus dibagi minus hasilnya positif gitu. Titik sumbu P Q sama dengan 0. P nya yaitu 355 dikurang 7Q. P sama dengan 355 dikurang 7 dikali 0 karena Q sama dengan 0. P sama dengan 355 titik potongnya yaitu dalam kurung 0,355. Di sini saya tidak menggambarkan grafiknya, tapi saya akan menjelaskan sedikit tentang grafik yang penawaran, yaitu permintaan yaitu pada P1 250 dengan Q1 15, P2 180 dengan Q2 25. Titik potongnya berada di sumbu P 355 atau 0,355 pada sumbu S 0,71 atau 50,71 0.
Baik, kita melangkah ke fungsi penawaran. Di sini diketahui P sama dengan 45 dengan rumus